Bukti peradaban maju Mesir kuno. Bangsa Mesopotamia sering disebut sebagai bangsa yang paling maju. Masyarakat Mesopotamia di masa lampau telah menghasilkan banyak penemuan bermanfaat, seperti menemukan roda, mencetuskan ilmu astronomi dan lain sebagainya. Bangsa paling modern sedunia adalah bangsa Mesir kuno. Mau tahu kenapa? Ini beberapa alasan dan buktinya. Salah satu buktinya adalah banyaknya penemuan-penemuan. Apa saja penemuan yang dihasilkan oleh bangsa Mesir kuno? Dan apakah penemuan itu masih bermanfaat sampai sekarang? Lebih jelasnya saksikan video berikut ini. Penemu matematika. Banyak yang merasa matematika merupakan pelajaran paling menakutkan di sekolah atau kampus. Anggapan tersebut tidak berlaku bagi bangsa Mesir kuno. Mereka dapat menentukan titik koordinat suatu area atau bangunan secara mudah dan akurat hanya dengan seutas tali melalui sistem perhitungan khusus. Selain itu, sejak ribuan tahun lalu bangsa ini juga sudah mampu membuat sistem perhitungan yang lengkap seperti penjumlahan dan perkalian. Hanya saja teknik yang dipakai memang agak berbeda dengan sistem matematika zaman sekarang. Misalnya dalam perkalian 12 kali 4 sama dengan 12 kali 2 plus 12 kali 2 sama dengan 24 plus 24 sama dengan 48. Metode seperti ini sering dipakai untuk menghitung bilangan perkalian kecil. Sedangkan untuk bilangan besar, salah satu bilangannya akan dipecah lebih dulu. Penemu alfabet. Sebagai bangsa modern pada zamannya, Mesir telah memiliki metode penulisan yang sangat lengkap. Bahkan teknik penerapan huruf-huruf alfabet sekarang mempunyai kemiripan dengan sistem penggunaan huruf tulisan masyarakat Mesir kuno. Perubahan paling mendasar terjadi sekitar 1300 tahun sebelum Masehi. Penggunaan huruf yang dinamakan fonograf alfabet ini terdiri dari 23 macam simbol. Salah satu contohnya simbol kepala banteng disebut sebagai Alep yang menjadi wakil dari huruf A oleh bangsa Yunani. Sistem ini diadaptasi dalam bentuk yang lebih sempurna dan memakai bentuk-bentuk geometris. Perubahan paling mendasar terjadi terhadap pola baca dari kiri ke kanan. Selanjutnya sistem tersebut dikembangkan lagi oleh bangsa Romawi sebagaimana yang dikenal pada saat ini. Menemukan ilmu pengobatan. Anggapan jika bangsa Mesir kuno suka menerapkan ilmu klinik saat menyembuhkan suatu penyakit ternyata tidak benar 100%. Meski akrab dengan dunia sihir, mereka juga mampu menemukan teknik pengobatan melalui berbagai ramuan dari tanaman dan hewan. Bukan itu saja, bangsa ini sejak ribuan tahun lalu telah berhasil mengembangkan ilmu kesehatan terutama yang berhubungan dengan masalah jantung, darah dan hati. Lebih dari itu, mereka juga tahu fungsi oksigen. Jadi meski sering memakai kalimat-kalimat mantra, mereka tetap mengkonsumsi ramuan-ramuan medis untuk menyembuhkan penyakit. Menemukan ilmu bedah. Bukan dokter zaman sekarang saja yang dapat melakukan operasi bedah. Pada zaman prasejarah, Mesir sudah mengalami kemajuan pesat di bidang kedokteran, termasuk ilmu bedah. Praktek bedah tubuh mulai dilakukan masyarakat Mesir sekitar tahun 2750 sebelum Masehi. Praktek bedah ini dilakukan oleh seorang dokter atau ahli kesehatan bernama Imhotep yang hidup antara tahun 2667 hingga 2648 sebelum Masehi. Selain itu sekitar tahun 1800 sebelum Masehi di Mesir sudah ada buku kedokteran dan pendirian rumah sakit. Meskipun pada masa tersebut praktek supranatural juga sering dilakukan, tetapi ilmu tentang diagnostik klinis dan anatomi tubuh juga berkembang dengan pesat. Menemukan wig untuk rambut. Bagi yang suka menggunakan rambut palsu, artinya mereka meniru budaya bangsa Mesir yang sejak ratusan tahun sebelum Masehi telah memakai wig sebagai mahkota wajah dan kepala. Penggunaan wig atau rambut palsu mulai dikenal masyarakat Mesir kuno kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Tujuannya utamanya yaitu untuk menjalankan ritual keagamaan sekaligus melindungi kepala dari udara panas serta menjaga kebersihan. Pada zaman dulu masyarakat Mesir kuno selalu mencukur rambutnya hingga habis. Setelah itu potongan rambutnya dipakai untuk membuat wig dengan cara ditempel di kepala menggunakan lem dari madu yang dicampur getah tanaman. Menemukan kunci pintu. Orang Mesir kuno tidak hanya mengandalkan penjaga saja untuk menjaga rumah dan harta bendanya tetapi juga memakai kunci. Bahkan desain kunci pintu modern yang berkembang saat ini merupakan hasil pengembangan teknologi penguncian pintu di Mesir yang telah ada sejak 4000 tahun lalu.
Kunci pintu tersebut terbuat dari kayu berbentuk horizontal dan vertikal. Jika batang kayu yang berbentuk horizontal dimasukkan pada celah batang kayu vertikal, batang-batang kayu lainnya yang ukurannya kecil akan masuk dalam lubang kayu horizontal dan secara otomatis pintu akan terkunci. Menemukan tinta hitam untuk menulis. Mundur ke ribuan tahun lalu, ditemukan tinta hitam yang digunakan untuk menulis. Tepatnya, pada 2500 tahun sebelum Masehi, tinta ini diciptakan oleh bangsa Mesir kuno. Namun, ada yang menyebut bahwa bangsa Tiongkok juga menemukan tinta dalam periode waktu yang saling tumpang tindih. Tutur laman Realm of History, diketahui, pigmen utama dari tinta hitam itu berasal dari jenis karbon khusus. Tinta ini dibuat dengan membakar tar dan minyak sayur, lalu, direkatkan dengan zat seperti lem sebagai bahan pengikat. Setelah tinta hitam jadi, tinta ini digunakan untuk menulis di lembaran papirus. Tinta ini tergolong awet dan bisa bertahan hingga ribuan tahun. Menemukan make-up untuk mata. Tahukah kamu kalau riasan mata ditemukan oleh bangsa Mesir kuno? Riasan mata ini ditemukan sekitar 4000 tahun sebelum Masehi dan dipakai oleh perempuan maupun laki-laki. Riasan mata ini mencerminkan status sosial, di mana para bangsawan akan memanfaatkan pigmen warna untuk tampil berbeda. Bangsa Mesir kuno menggunakan malakite, mineral tembaga karbonat hidroksida hijau untuk mengecat bagian mata dan memberi warna kehijauan. Untuk membuat eyeliner, mereka memakai jelaga dengan galena, biji timah abu-abu gelap, untuk memunculkan warna hitam. Dengan inilah, bangsa Mesir kuno bisa tampil modis. Menemukan antibiotik dari bir. Di masa lampau, bir tidak digunakan sebagai sarana rekreasi atau have fun dengan teman. Sebagian menggunakan bir untuk menghangatkan badan di musim dingin, sementara masyarakat Mesir kuno menggunakan bir untuk pengobatan atau untuk keperluan medis. Di dalam bir, ternyata memiliki khasiat yang setara dengan antibiotik. Ramuan bir tersebut dibuat dari gandum yang dicampur dengan tetrasiklin. Bir buatan bangsa Mesir kuno bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit akibat bakteri. Sementara, tetrasiklin sendiri adalah antibiotik yang diproduksi dari genus Streptomyces dan Actinobacteria. Fungsinya adalah untuk mengobati malaria, kolera, sifilis dan jerawat. Menemukan sikat gigi dan pasta gigi. Sejak kapan manusia menggunakan sikat dan pasta gigi? Jawabannya adalah sejak bangsa Mesir paham arti penting menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kesadaran ini sudah muncul jauh sebelum masyarakat modern mengenal teknologi pembersihan gigi dan mulut menggunakan sikat dan pasta seperti sekarang ini. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno telah menciptakan pasta gigi dari bubuk batu apung, bubuk telur, tepung dan kuku lembu. Pada zaman tersebut ramuan untuk membersihkan gigi ini masih digunakan dengan jari-jari tangan. Tetapi tidak lama kemudian bangsa tersebut berhasil membuat sikat gigi dari batang tanaman Salvadora persica yang lebih terkenal dengan nama siwak. Salah satu ujung dari batang tanaman tersebut digigit atau dipukul pelan dengan palu hingga berbentuk seperti bulu sikat. Setelah itu digunakan untuk menyikat dan membersihkan gigi.